Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, sambutan ketua MT 010. Yang kelima, sambutan ketua RW 021. Yang keenam, tausiah hikmah halal bihalal. Yang ketujuh, doa bersama. Yang kedelapan, bersalam-salaman seluruh hadirin. Yang kesembilan, ramah tamah dan menikmati hiaran lebaran ini. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, insya Allah hidupnya bahagia. Diulangi ya, walaupun belum banyak yang datang, insya Allah nyusul nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, khususnya guru kita bersama Al Ustadz Ruhyandi SAG MBDI, Ketua RT kita Bapak Muhammad Jamal, yang kami hormati juga Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Ikhlas Bapak Imam Taufik, yang kami hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah pada hari ini hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan halal bihalal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini kita semakin tambah beriman, tambah baik, tambah bagus akhlaknya, dan insya Allah masuk surga. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian serta para remaja serta anak-anak, saya diminta oleh Bapak Ketua RT untuk nyambut sebagai Ketua Panitia. Saya barangkali yang ingin pertama sampaikan adalah selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah dengan Idul Fitri kita bisa saling bersilaturahim, merajut ukhuwah, dan insya Allah kita akan saling mengenal, saling menyapa, saling hidup rukun, guyup, dan insya Allah harmoni menjadi masyarakat di RT 10 RW 21. Amin. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas terselenggaranya kegiatan ini, dan kami juga mohon maaf jika pada pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Ya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Khairuddin dan wakilnya Bapak Junedi. Yang saya hormati guru kita Abu Karom Ustadz Ruhyandi. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Al Ikhlas Bapak Imam Taufik. Yang saya hormati para sesepuh Bapak Hakim Besar Bapak Tuman. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian warga RT 10 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, dan adik-ibu sekalian, dan adik-adik Karang Taruna
Malam ini malam yang sangat sakral, malam di mana kita saling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, bukan bersabda sebenarnya, memberitahukan kepada kita, orang yang berpuasa tetapi belum saling bersalaman dan minta maaf, itu terhalang di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni dosanya, tidak akan hilang dosanya. Makanya saya di sini saya teraskan, saya sayang sama keluarga, apalagi warga. Saya mengingatkan, ayolah kita berkumpul bersilaturahmi. Ini saya adakan untuk warga yang pulang kampung, yang belum sempat bertemu dengan kami. Ayolah kita saling bersilaturahmi dan saling bermaafan, agar pahala kita bisa sampai dan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah walaupun sedikit, insya Allah berkah untuk kebaikan warga kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kita yang non muslim yang menjaga pada saat Idul Fitri yang dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Itu alhamdulillah telah membantu kita keamanan kenyamanan di warga kita. Amin amin, terima kasih ya. Maaf kelebihan. Dan satu lagi yang saya harapkan kepada warga kita, mohon dukungan sekali lagi. Ini demi warga kita, ini demi kenyamanan dan ketentraman. Kalau nggak ada ketentraman dan kenyamanan, ya Allah, kita merasa gimana gitu kemudian. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon kepada bapak ibu, saya ucapkan terima kasih yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Jamal atas sambutan yang telah disampaikan, yaitu tausiah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruhyandi MPDI dengan tema merajut silaturahmi, menyatukan hati dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Para beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, ada satu pantun ya. Belum. Beri THR keponakan setelah sholat dari Masjid Istiqlal. Selamat Idul Fitri kami ucapkan. Selamat datang di acara halal bihalal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 010, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak tokoh masyarakat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Karena kita berada di tempat ini bukan kehendak kita, hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur setelah kita menunaikan salah satu kewajiban kita khususnya bagi umat muslim, yakni puasa di bulan Ramadan, dan sudah menjadi tradisi setelah itu kita mengadakan acara halal bihalal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga kita menjadi bagian umat yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 010 yang sama-sama kami hormati, Allah muliakan. Malam hari ini bahagia kita berada di tempat yang Allah berikan rezeki yang luar biasa dengan air ya yang mengalir. Ya kalau saudara kita yang di Sumatera mungkin sampai saat ini masih di tenda Pak. Jadi kita sedang merasakan bagaimana keadaan mereka yang setiap malam yang belum punya rumah berada di tenda dengan apalagi diguyur air hujan. Kita baru di lapangan Pak ya. Baru di lapangan kita berada di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat dari silaturahmi. Manfaat yang pertama adalah menguatkan ikatan sosial di antara kita. Boleh jadi tadi kata Pak RT, ada yang pulang kampung, ada yang enggak. Sehingga pada malam hari ini pun ada juga yang belum kita ketemu gitu ya. Belum ketemu. Dengan diadakannya halal bihalal, salah satu manfaatnya adalah menguatkan ikatan sosial di antara kita yang biasanya nggak pernah keluar rumah karena ada undangan, keluar rumah dan ketemu. Yang biasanya kita sendirian karena ada acara diundang maka hadir. Itu salah satu ikatan kita dalam bentuk sosial di masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hanyalah orang-orang beriman yang punya keyakinan kepada Tuhannya, termasuk kita umat Islam kepada Allah, maka damaikanlah di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir ingin diberi kasih sayang oleh Allah. Mau Bu? Bapak yakin? Maka syaratnya fa aslihu bainakum. Ayo kita bersatu. Karena kemenangan itu akan ada kemenangan kalau ada kekuatan. Dan tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Maka untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan, bersemangatlah untuk bersilaturahmi, insya Allah. Jadi kalau kita selalu hadir untuk bersilaturahmi, maka akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan. Kalau sudah tumbuh persatuan dan kesatuan, maka akan tumbuh juga kekuatan. Maka dengan ada kekuatan, insya Allah keharmonisan akan kita jaga. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu manfaat yang kedua adalah agar senantiasa membersihkan hati dan pikiran. Bayangkan saja kalau kita sendiri aja di rumah, Pak, apa yang terjadi itu? Paling banyak kelamun ya, apalagi kondisi hari ini yang tidak menentu. Tapi dengan kita bertemu dengan satu sama lain, kita saling sapa menyapa, maka pikiran kita, hati kita akan bersih. Yang biasanya duga menduga gitu ya Pak Yadi ya, terus selalu menduga begitu-begitu gitu kan. Tapi dengan ketemu akhirnya jadi bebas tuh pikiran kita. Pikiran, hati kita akan bersih. Yang biasanya kita punya rasa sedikit kepada tetangga dan sebagainya, ternyata setelah ketemu tidak apa-apa, maka beban pikiran, beban hati akan bersih melalui silaturahmi, melalui halal bihalal. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 nih, mohon sabar, insya Allah jam 9 lewat 10 menit selesai sambil menunggu ketua. Jadi tujuan manfaat yang kedua adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dan pikiran kita supaya tidak ada duga-menduga di antara kita. Kalau misalnya ada tetangga yang ya sedikit mengganggu dengan apanya gitu, kita akan merasa apa tuh?
akan merasa terbebas ketika sudah ketemu, gitu kan, apalagi minta maaf, gitu ya, apalagi minta maaf, karena antara kita dengan kita harus saling menghargai. Lalu yang ketiga, manfaat dari halal bihalal adalah untuk menjalin komunikasi. Saya pikir pengurus RT, gitu ya Pak, pengurus RT sampai dengan saat ini belum kenal semua sama warganya, termasuk saya sendiri Pak Ismail. Pernah ketemu tuh di mana ya? Apa di BJB? Saya kan orang Blok D katanya. Lah gak kenal gitu malah mengurus. Ada tuh sampai begitunya. Jadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya kita ketemu, akhirnya jadi malu sendiri ketika ketemu di luar. Padahal satu tetangga, satu blok, gitu ya. Satu blok dan satu gang malah kan gitu. Artinya halal bihalal itu manfaatnya untuk komunikasi yang baik, kita menjalin komunikasi yang baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibu, para bapak bisa komunikasi, bisa bertanya, gitu kan. Iya, hari ini gimana, gitu kan, gitu. Nah itu jalin komunikasi yang baik, karena menjalin komunikasi yang baik itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, halal bihalal ini adalah untuk mempertahankan budaya dan tradisi, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena mungkin di negara lain nggak ada acara halal bihalal, Pak. Coba Pak ke Malaysia, nggak ada halal bihalal. Di negara-negara itu nggak ada halal bihalal setelah Ramadan. Nggak ada ngumpulin orang, enggak. Kalau di kita setiap instansi pasti acara halal bihalal. Orang grup mancing juga ada halal bihalal loh Pak. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Ya Pak Yadi ya. Grup mancing aja ada halal bihalal loh. Nggak tahu grup Pak Ridwan ada halal bihalal nggak? Ada juga kan atau belum? Nanti ada semua yang sudah ada punya kelompok itu ngadain acara halal bihalal loh Pak. Dari mulai masyarakat kecil sampai masyarakat penguasa itu diadakan acara halal bihalal. Itu salah satu untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dari acara ini, sehingga saling ketemu di antara satu sama lain dengan membawa kebaikan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayubsata alaihi rizqu aw wa yusawfi rizqihi falyasil rahimah. Gitu ya. Barang siapa yang senang berkumpul-kumpul, senang bersilaturahmi, maka Allah akan lapangkan rizkinya. Ya sekarang datang kan makan buah semangka, datang makan kue, ya kan Pak, disiapin minum, bahkan nanti udah disiapin untuk makan malam, tapi kayaknya sih makan di sini dibawa pulang gitu. Itu salah satu Allah lapangkan rizkinya, gitu kan, dengan ketemu ini. Yang kedua, umurnya dipanjangkan, bukan hitungan umurnya. Toh Nabi aja hanya 63, Abu Bakar hanya 63, Umar hanya 63, termasuk Ali kecuali Utsman 80. Semuanya para nabi sahabat itu umurnya pendek secara hitungan Pak. Tapi dengan silaturahmi maka secara umur walaupun pendek secara hitungannya, tapi kalau banyak kebaikan pasti diingat. Bapak tahu Pak Soekarno berapa tahun umurnya Pak? Gak nyampe 60 tuh Pak Soekarno. Tapi sampai sekarang dijadikan apa Pak? Ikon tiap jalan Insinyur Soekarno, jalan ini jalan ini. Apa berarti apa yang dilakukan saat dia hidup? Karena dia seorang proklamator, dia membela bangsa dan negara Indonesia sampai merdeka, maka dikenang hasil karyanya. Gitu. Jadi insya Allah misalnya nanti Pak Renal kita dikenang oleh warga RT 10 paling giat dalam kegiatannya gitu Pak Renal ya. Bersyukur tuh. Setelah hadir gitu menemani Pak RT dalam kegiatan apapun, insya Allah akan berkeberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi bapak-bapak guru yang selalu setia mendampingi Pak RT kemanapun, insya Allah Pak Renal akan barokah hidupnya gitu kan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita pertahankan, memberikan apa pelajaran kepada generasi-generasi muda, bahwa nanti setelah kita tiada, karena kan hidup kita ini hanya merantau Pak Ridwan. Ya masih muda kan Pak Ridwan. Kita ini merantau Pak, merantau. Mungkin ya kali yang sebentar lagi, ada yang masih lama, tapi memberikan pelajaran. Selamat datang Pak RT 11. Silakan Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi mari kita pertahankan
nilai-nilai luhur ini dengan acara halal bil halal, karena acara ini hanya ada di negara Republik Indonesia. Ya, di negara ini nggak ada Pak halal bil halal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya rasa syukur kita kepada Allah. Selamat datang Bapak penasehat. Hati-hati Pak Pur. Iya, santai aja, silakan Pak Pur duduk. Iya. Jadi agak lama dikit ya baru datang Pak Pur ya kita. Agak lama dikit. Yang berikutnya, manfaat dari halal bil halal ini adalah numbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena yang dimaksud dengan bersyukur itu adalah mempergunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dipergunakan nih demi kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Maka kata Pak RT tadi, saya menekankan, ayo ini bukan acara saya, acara kita semua, betul kan? Semangat Pak RT, insya Allah bisa didukung ya Pak Isma. Tadi kita sedih banget tuh Pak mendengarkan Bapak. Semangat. Ini iya betul acara kita memfasilitasi, siap Pak RT, kita dukung. Iya, ini kita dukung selama 5 tahun nanti ya, insya Allah. Kalaupun di perjalanan ada yang susah diajak pengurus, wajar Pak. Jangankan Bapak, di zaman Rasul aja banyak ketika diajak perang ada alasannya. Itu apa alasannya? Yang satu sakit pusing, sakit perut, itu setiap mau perang pasti begitu. Apalagi zaman sekarang Pak ya, ada yang masih tempat kerjaan gitu kan, ada yang masih di mana, padahal harusnya mempersiapkan fasilitas itu. Alhamdulillah ada Pak Kodim udah standby ya untuk urusan-urusan masalah sama Karis. Mudah-mudahan Bapak Ketua alhamdulillah telah berjalan ya. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini insya Allah kita sedang diberikan kesehatan oleh Allah ya Pak Bu. Walaupun hati ada yang sakit gitu ya, mungkin sakit itu karena ya macam-macam gitu kan juga. Lalu juga mungkin malam hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan. Salah satunya tetangga kita, saudara kita, saya dapat info Pak Solihin ya, Pak Solihin sedang sakit, dirawat, mudah-mudahan juga Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Dan siapa saja yang sakit pada malam hari ini, khususnya warga kita yang ada di lingkungan RT 10 RW 21, semoga Allah sehatkan, Allah berikan kemudahan dalam berbagai urusan. Jadi syukur, mari kita tumbuhkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Itu intinya. Lalu dengan apa kita bersyukur kepada Allah? Pertama, apa yang Allah berikan kepada kita, maka gunakan kepada sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ya, mari kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan, terutama dalam rangka memajukan khususnya di KRT 10. Kita bisa bekerjasama juga dengan pengurus DKM ya, karena kita banyak agenda-agenda yang bisa dilakukan Pak ya. Nanti ke depannya ada agenda PHBI menjelang Idul Adha, nggak lama lagi, tanggal 27 Mei itu iya, acara Idul Adha. Kita sama-sama kita jalin, walaupun dengan bukan satu keyakinan, tapi dalam muasyarah kita perbaiki kita semua. Yang beda masalah keyakinan itu urusan lain kan Pak gitu. Jadi kalau masalah muasyarah, pergaulan, kita kerjasama dalam hal-hal seperti ini kita ajak, dan mari kita bersatu semua. Lalu momen berikutnya kita insya Allah Pak Ketua DKM nanti punya acara besar Pak di bulan Maulid ya. Bahkan kita sudah menentukan berceramahnya jauh. Kita harus persiapan lebih besar lagi. Bisa jadi acaranya di lapangan kalau nggak cukup di masjid kan gitu Pak. Jadi mohon dukungan ya, karena acara acaranya akan dilakukan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mempromosikan kita, memperkenalkan paling tidak orang-orang atas tahu di Alamanda Residensi ada Masjid Al-Ikhlas. Orang-orang atas tahu bahwa di Alamanda ini ada kegiatan-kegiatan sosial yang besar kemungkinan nanti kalau ada keperluan-keperluan khususnya komunitas dalam bentuk masjid, jamaah atau komunitas di KRT, kita bisa mengajukan bantuan-bantuan. Itu salah satu manfaatnya untuk menjalin hubungan antara kita, terutama dengan para ya tokoh-tokoh yang selevel dengan nasional itu ya. Jadi ada beberapa momen Bapak Ibu, mungkin dari sekarang mohon izin Pak Ketua kita sampaikan
info-info kegiatan kita, salah satunya menjelang Idul Adha nanti, ayo kita sama-sama bersatu untuk berkurban gitu ya. Yang kedua, insya Allah momen nanti di bulan Juli atau Agustus ada momen kita akan mengadakan maulid yang insya Allah akan dihadiri tokoh nasional nanti insya Allah, dan beliau sudah siap. Nah tinggal kita tanya kesiapan kita bagaimana nanti. Kita bisa kerjasama dengan khususnya RT 11, RT 10 atau RT 2 atau RT yang lain dalam rangka menjalin lebih luas lagi dalam acara-acara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahwa manfaat dari halal bihalal adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal di antara kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Makanya kalimatnya itu nas, Pak. Ya ayuhan nas, wahai manusia umum. Yang namanya manusia ada yang keyakinannya beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam, itu terpanggil dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya kan? Wahai manusia, terpanggil semuanya dengan kalimat nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di alam Anda ada berapa suku, Pak? Banyak. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, semuanya ada kan? Ada Bugis. Saya yakin di alam Anda ini paling banyak. Makanya yang paling banyak orang Jawa nih, Pak. Kalau orang Jawa bicara saya nggak ngerti. Jadi logat-logatnya itu diciptakan oleh su'uba wa qabaila, itu diciptakan sengaja oleh Allah. Tapi intinya lita'arofu, agar saling mengenal di antara kalian. Orang Jawa kenal dengan orang Sunda, orang Sunda kenal dengan orang Batak, orang Batak kenal dengan orang apa, pokoknya lita'arofu, semua apa? Semua saling kenal mengenal di antara kita. Tapi pada akhirnya kata Allah, inna akramakum indallahi, siapa yang paling bersih, paling baik di sisi Tuhannya, ya kan? Di sisi Tuhannya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya paling konsekuen terhadap tugas dari Tuhannya. Kalau kita punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini juga bagian daripada tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lita'arofu yang terakhir, manfaat dari halal bihalal ini, siapa yang terbaik di antara kita. Alhamdulillah, walaupun dari jumlah 150 kakak yang hadir ada 100 kakak ya, Pak Ridwan ya, ada ya? Ada ya? Iya, alhamdulillah 111. Nanti masalah konsumsinya banyak, Bu RT di sini dulu bingung ya kalau yang hadir sedikit. Alhamdulillah nih Bu RT dari 11 hadir. Semoga Allah berkahi dan jadi ibadah ibu-ibu bapak yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi, jadi ada beberapa manfaat halal bihalal Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak bosan dan jadi ilmu bagi kita semua. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berkahi rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya jika pun masalah yang kita hadapi. Barangkali itu poin-poin yang perlu saya sampaikan, tidak usah lama-lama karena usia-usia di atas 40 Pak Ismet nggak boleh malam-malam kalau makan gitu ya. Iya, jadi harus segera kita angkatkan, saya tidak lama-lama. Gimana Pak RT, langsung dengan doa nih? Iya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, karena malam hari ini mungkin Pak RW masih ada di posisi RT 07 ya. Saya pikir juga, khawatir juga ada di langsung ke RT 02. Tahu kalau nanti sempat hadir mungkin bisa ngasih sambutan, kalau gak sempat saya mungkin atas nama dari ke-RW-an mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan diakhiri dengan berbuka ya dengan Aid, semoga kita
diterima seluruh amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah juga mempersatukan kita semua, khususnya warga RT 010, dan semoga saling bahu-membahu untuk memajukan lingkungan RT 10 pada khususnya, umumnya lingkungan RW 21 taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi abaina. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah istri-istri kami. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah ibu-ibu kami. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah bapak-bapak kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waftah fa innaka khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh salihat. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang cerdas pintar, bisa melanjutkan perjuangan para nabi, para sahabat, dan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa yang kita cintai ini. Ya Allah, luruskanlah karakter-karakter anak kami yang saat ini sedang menghadapi cobaan ujian yang sangat berat yang merasuk ke dalam jiwa anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kesabaran kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang ada di lingkungan ke-RT-an. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam rangka menjalankan tugas hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, syariatnya dari warga yang telah mengangkat kami sebagai pengurus RT. Ya Allah ya Rabb kami, mudahkanlah kami dalam mengelola tempat ibadah yang senantiasa untuk dimakmurkan, khususnya para pengurus DKM yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kemudahan pada ibu-ibu yang senantiasa melayani dalam berbagai macam acara, dan berikanlah keikhlasan kepada mereka sehingga apa yang mereka jalankan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan ibu bapak. Semoga apa yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu hanyalah kekeliruan dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga RT 010 RW 21 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.